Oke, ini adalah tutorial untuk eh, GitHub desktopnya. Sebelumnya aku anggap udah ini ya, mana dia? Aku udah buat repository ini UAS di web. Nah, di situ aku udah beri akses kepada kalian berdua di sini. Tapi ini untuk Ana masih menunggu ya. Untuk Reza ini udah diterima. Nah, di sini namanya UAS di web. Nanti ketika kalian sudah menerima ini, kalian bisa mengakses UAS di web ini, termasuk di GitHub Desktop. Nah, di sini GitHub Desktop nantinya kalian klik ini kan kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini tampilan awalnya. Nah, di sini kita klik yang bawah ini, kemudian untuk pertama kali kita klik add ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama clone. Clone ini berarti dia mengambil dari repository kita di GitHub ke komputer kita. Nah, dari situ nanti kita akan mengerjakannya di komputer, kemudian kita kirim melalui GitHub Desktop ini. Jadi secara otomatis dia masuk ke sana. Kita kirimkan ke sini. Untuk yang create ini berarti repository ini kita buat baru gitu. Nah, nanti repository ini muncul di github.com ini. Untuk yang ketiga itu add existing repository. Berarti ini kita seperti membuat repository baru, tapi repository ini sebenarnya projectnya udah ada di komputer kita, tapi di github.com-nya di GitHub kita belum ada. Nah, kalau itu kasusnya, maka add existing repository misalnya. Nah, untuk clone repository untuk yang kita kerjain. Nah, di sini ada github.com. Kemudian di GitHub Enterprise Server ini untuk perusahaan ya. Nah, ini kita misalnya sign in atau login sebagai sebuah server. Kemudian ini ada URL. URL ini bisa kita misalnya ini Muhammad Taufik UAS di web gitu misalnya. Username ya kan, URL atau username repository. Kalau URL-nya ini secara full atau dari sini dari Muhammad Taufik UAS di web. Nah, sampai situ. Nah, berhubung kalian sudah menerimanya di sini, maka di sini akan muncul ini di your repository. Your repository ini akan muncul ini Muhammad Taufik 01 UAS di web. Nah, itu akan otomatis muncul karena kalian merupakan kolaborator. Nah, di sini klik. Nah, sini ada local patch. Local patch ini untuk aku bikin di data E. Nah, di sini ada GitHub repo. Di dalam GitHub repo ini aku isikan semua project-project aku yang aku kerjain. Misalnya aku belajar PHP, di sini ada belajar PHP di repository-nya. Nah, ini belajar PHP, aku simpan di sini latihan JS. Nah, ini Muhammad Taufik 01, ini isinya untuk teks yang di sini ya. Yang ini untuk deskripsi ini. Nah, itu Muhammad Taufik 01. Kemudian Muhammad Taufik 01.github.io ini merupakan website aku sendiri untuk tugas di web. Yang mana nama ini harus sesuai dengan ini. Muhammad Taufik 01.github.io harus sesuai dengan itu. Nah, kemudian ada tugas di web. Tugas di web yang mana ini? Sebentar. Oh, tugas di web ini yang sebelumnya yang pertama ya. Oke, di sini kita GitHub repo ini aja. Nah, yang di sini ada kumpulan-kumpulannya dan di sini. GitHub repo UAS di web. Nah, ini untuk aku. Aku tetapkan di dalam folder GitHub repo ini semua yang aku kerjain. Atau ini bisa dibikin di mana aja lah gitu ya, yang kalian inginkan. Usahakan jangan di C. Karena kalau di C nanti ketika install ulang, ya file itu terhapus nanti.
Ya nggak apa-apa sih, karena kan misalnya udah kita push di github.com-nya, ya kan? Sebenarnya tidak apa-apa, karena kita udah push juga di sini misalnya gitu. Atau tapi kalau projectnya misalnya kita masih kerjain, belum kita push, belum kita upload, belum kita update di GitHub desktop ini, di sini, maka file itu akan hilang. Kita kerjain 2 kali. Oke, sekarang kita clone yang ini, pasti web, kemudian local page-nya ini clone. Nah, kita tunggu sebentar, cloning dia. Ini kita tutup. Nah, di sini dia ada fetching. Fetching ini berarti dia mengidentifikasi tadi. Mengidentifikasi apa yang sudah terjadi di repository yang secara online ini. Yang di cloud-nya, yang di github.com-nya. Nah, di sini no local change. Kalau misalnya kemudian ada ini, misalnya kita masukkan ke dalam ini. Misalnya aku bikin sebuah kode gitu. Mana? Tes.html misalnya. Misalnya di sini gini aja lah ya. Kemudian kita commitnya di github.com misalnya. Ini kan misalnya orang lain, bukan kita. Kalau kita kan di sini. Nah, kemudian kita fetch, kita cek dulu apa yang terjadi. Nah, di sini ada satu commit from a remote pull. Pull ini artinya tarik. Ya, berarti tarik ini kita mengambil item yang udah ada di repository ini. Di repository ini ada item yang berubah misalnya. Nah, misalnya dari aku udah mengubah isinya. Nah, di situ kalian ketika on itu kalian bisa pull. Pull ini berarti kalian tarik filenya ke dalam komputer kalian. Nah, ini fungsinya pull harus dilakukan ya, biar karena setiap ada update, nah itu harus di pull gitu. Sini pull. Nah, setelah di pull itu akan tersimpan di di repository kita. Misalnya di sini. Ini ada repository aku kan di sini. Ini dia. Nah, di sini muncul tes. Kalau dibuka isinya ini. Nah, benar kan? Nah, sesuai. Oke, tadi kita sudah klik open in Visual Studio Code. Misalnya kalian punya aplikasi lain, bisa kalian buka itu. Nah, di sini menunggu ya kayaknya. Nah, di sini otomatis udah terbuat di sini. Nah, ini ada tes HTML. Sini misalnya kita membuat yang baru gitu, di sini. Tes 2 HTML misalnya. Misalnya kita tanda seru aja ya. Ini untuk basicnya yang udah disediain, tanda seru tab. Nah, kita save di sini. Kita harus save manual dulu ya. Harus save di sini. Maka dia akan muncul di sini nih. Nah, ini secara otomatis di GitHub desktopnya. Tes 2 ini ada penambahan. Kemudian tes HTML misalnya kita hapus gitu, kita save. Nah, di sini ini ada pengurangan, modified, artinya ada yang berubah, diubah. Kalau ini new, berarti baru, ini modified. Nah, bisa juga seperti ini. Delete. Kalau delete dia, nah ini artinya delete. Kalau merah berarti terhapus, kalau kuning modified gitu kan. Nah, terus ini kita harus disampaikan aja di sini apa update-nya. Misalnya update-nya ini adalah hanya tes. Kalau di apanya misalnya update-nya apa yang kalian kerjain di sini. Ini judul apa yang dikerjain misalnya tes. Tes. Ini hanya berupa tes untuk tutorial misalnya. Commit. Nah, setelah di commit ini artinya
masukkan tapi belum diupload. Commit namanya. Commit to main. Nah, sekarang ini adalah push. Push ini artinya dorong. Kalau pull kan tarik, kalau push dorong. Maksudnya dorong ini maksudnya dorong kode yang sudah kita save tadi, sudah kita commit. Commit ini untuk membuat judul dan deskripsi tadi ya. Nah, terus kita commit, kita push. Artinya kita dorong ke dalam GitHub repository ini, ke dalam sini. Nah, caranya kita push aja gitu. Nah, kita tunggu sebentar. Sudah? Oke. Nah, kita cek di sini di github.com. Nah, sini udah ada test2.html. Tes. Ini ada ini kan. Nah, ini adalah judulnya tadi, judul yang diupdate tadi nih. Ini update readme. Nah, ini tes. Apa yang diupdate. Kemudian ketika kita lihat di sini tes. Nah, di situ ada arahkan ke sini. Nah, itu ada deskripsi. Ini hanya berupa tes untuk tutorial. Nah, begitu saja kira-kira ya. Oh ya, kalau untuk ini ada di sini fiturnya create renew repository. Kita buat repositorinya, deskripsi, dan juga local path-nya. Nanti kita create repository otomatis ke repository kalian sendiri. Kalau yang khusus yang ini kan sebagai kolaborator. Untuk new repository ini sebenarnya untuk bisa di sini new repository atau bisa di mana aja gitu ya. Di home juga bisa misalnya. Ini home. Ini ada tanda plus kan. Di atas ini kemudian new repository. Kalau import ini berarti dia mengambil dari mana gitu. Dari repository yang lama misalnya. Misalnya aku ngambil dari repository lain. Kalau di sini new repository aja. Kemudian di sini ada repository name, yaitu nama repositorinya. Kemudian ini deskripsi untuk menjelaskan apa yang kita kerjain. Nah, ini ada public, private. Private. Untuk public itu semua orang bisa melihat repository ini. Jadi ini orang yang misalnya aku lihat punya kalian, nah itu bisa. Kalau untuk private itu kalian sendiri yang bisa lihat. Kemudian di sini ada readme file. Readme file ini untuk deskripsi, cuma untuk deskripsi ya. Cuma deskripsi. Nah, ini git ignore. Git ignore ini adalah untuk not track. Memilih file yang tidak di tracking dari list of template. Maksudnya list of template ini dia ada template dari GitHub, itu dia tidak diabaikan gitu, diabaikan, tidak masuk ke dalam tracknya dari template-templatenya. Track ini maksudnya tidak kurang paham juga. Kalau kemudian ini choose license. Ini kalau membuat lisensi ya. Ini ada banyak lisensinya di sini. Ya gitulah ya, tahu kan? Kalau di sini bisa add readme ini boleh ada, boleh tidak. Ini hanya untuk mendeskripsikan kita membuat teks yang panjang gitu. Add readme. Nah, di sini apa ya? Kenapa ini nggak bisa? Oh ya, karena namanya belum ada. Ini misalnya tes. Create repository gitu. Nah, di sini ada create repository kan. Di sini ada setting. Pertama setting. Nah, di sini ada test repository name, kemudian ada template. Nah, ini template adalah let users create new repository same directory. Berarti ini membiarkan orang lain, user lain memakai repository kita sebagai template gitu. Nah, ini untuk sekarang kita ini aja. Ini template. Nah, gitu. Untuk social preview, untuk menggambarkan itu, untuk ada tampilannya gitu. Nah, di sini ada wiki, isu dan lain-lain. Kemudian di sini ada manage access, ini untuk kolaborator ya. Misalnya invite kolaborator. Misalnya Ana tadi kan. Ana. Nah, ini Ana add Ana Fitri to this repository. Nah, di sini kita meminta persetujuan dari Ana. Nah, ini karena nanti membingungkan, dihapus saja.
Oke. Selanjutnya ada, oh ya, di option ini ada ini ya. Sebentar. Di option ada ini. Nah, ini tujuannya sebenarnya select branch ini untuk yang seperti apa ya? Seperti GitHub ini yang pakai username.github.io yang sesuaikan dengan username kita. Di sini ada mana dia? Option. Nah, ini GitHub page. Untuk men-setting GitHub page, yang pertama dia harus berupa public. Yang kedua dia harus sama ini. Sebagai tadi harus sama username-nya di sini, kemudian github.io. Yang ketiga, ini di sini ada di bagian option, buka aja di repositorinya, klik bagian setting, kemudian option. Di sini ada mana dia? GitHub page. Nah, ini GitHub page, di sini klik aja, pilih aja main-nya sebagai branch-nya sebagai main, kemudian foldernya sebagai root. Nah, kemudian nanti di save ya, di save aja nanti. Nah, di situ nanti muncul ini. Ketika di refresh muncul seperti ini. http://muhammadtaufik.github.io. Tunggu beberapa menit karena dia nggak bisa secara cepat ya. Tunggu beberapa menit, kemudian buka aja di sini. Nah, klik kanan yang tab baru atau klik aja nama kalian, misalnya Muhammad Taufik. Ini kan username github.io langsung. Nah, kan ke landing page-nya, ke web kalian sendiri gitu. Kira-kira itu untuk menambahkan repository tadi ya. Untuk yang barusan itu hanya untuk menampilkan option yang aku gunakan biasanya gitu. Untuk GitHub GitHub page, halaman GitHub itu yang tadi. Nah, kira-kira segitu aja. Oh ya, untuk menghapusnya, misalnya ini tes kan. Tadi kita udah bikin tes. Di sini ada setting. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, ini untuk change visibility, mengubah ini sekarang dia public, berupa public. Misalnya kita ubah ke private. Nah, sini ini copy aja ini. Ini kan ada huruf tebal. Please type, ketikkan ini. Ini di copy aja. Kemudian di sini understand. Nah, di sini kita lihat dia sekarang udah jadi private. Kemudian ini transfer ownership. Transfer ownership ini misalnya kita ubah namanya dari Ana tadi kan. Misalnya ini. Nah, itu. Itu nanti saja karena ini masih tes. Nah, ini archive. Archive ini berarti dia membuat repository ini sudah kayak hanya untuk dibaca gitu. Kalau ini dibuat menjadi archive, kita tidak bisa mengeditnya lagi misalnya. Nah, kan ini udah ada yang kekunci. Kita nggak bisa nge-pull label project wiki release, nggak bisa lagi kita mengedit-editnya gitu, mengubahnya. Nah, misalnya kita buat saja sini. Karena ini hanya untuk tes, jadi ya private archive this repository empty. Nah, kalau ini dia cuma untuk bisa di apa aja ya, di coba kita buka di sini. Nggak ada ya, nggak ada tes ya. Kita coba ini. Nah, ini ada tes sih. Tapi ini udah kekunci di sini, nama apanya udah kekunci, berarti dia tidak bisa di-pull lagi. Fiturnya udah hilang karena udah di archive tadi. Nah, kemudian ini ada delete. Delete ini seperti tadi, delete, kemudian type ini, kemudian understand. Nah, itu akan mendelete. Untuk transfer, misalnya Ana tadi, kemudian type ini, copy N aja. Ini nanti kalau kita klik ini, kita akan transfer ke Ana, tapi jangan ya, nanti dia bingung. Kita delete aja. Ini udah sama tadi, udah copy juga.
Nah, di sini kita lihat di repository. Nah, sudah hilang ya. Tes tadi sudah hilang. Kalau kita lihat di GitHub desktop tadi, tentu saja dia nggak ada lagi kan. Kita refresh. Nah, udah hilang kan. Nah, oke, sampai situ aja. Kira-kira aku anggap video udah